Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara semua atas dukungan, support, dan doa saudara untuk pelayanan penginjilan Habaget selama seminggu di daerah Pulau Sumatera. Bahkan kita sempat ke Padang kemarin saudaraku, menguatkan pemuda-pemudi jemaat Tuhan di pedesaan, di pedalaman, sekaligus kita buat seminar Islamologi, sehingga orang-orang yang kita layani, khususnya pemuda-pemudi kita, mereka ketika berhadapan dengan guru palsu, dengan nabi palsu, dengan para pengajar palsu yang hadir ke tengah-tengah mereka bisa bertanya jawab, bukan saja mempertahankan iman, tetapi mereka bisa bertanya tentang iman mereka. Nah, ini yang kita lakukan selama seminggu di daerah Sumatera, mulai dari Lampung, Palembang, bahkan sampai ke Padang, saudaraku. Dan hari ini kita sudah kembali ke Jakarta, karena 2 hari ke depan saya doa keliling di daerah Cilegon, sekaligus melakukan penginjilan bersama dengan beberapa teman untuk melakukan penginjilan di daerah Cilegon. Desanya mana, daerahnya mana, kita sembunyikan, kita rahasiakan, menyangkut beberapa hal yang tidak kita inginkan saudara. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa firman Tuhan. Yang pertama sekali dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Sering kita dengar, sering kita lihat, bahkan sangat sering kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Bahkan para pendeta penginjil, bapak-bapak gereja kita, penatua-penatua gereja sangat sering membaca kitab Roma 12 ayat yang kedua ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua ini sering kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau hanya sekedar mendengar? Cukup di pendengaran, cukup di mulut bibir lidah saja kita sebagai pembaca yang setia, pendengar yang budiman, tetapi kita bukan menjadi pelaku firman. Sehingga orang-orang di luar sana yang bertemu dengan kita, yang berhadapan dengan kita, mereka tidak bisa melihat kalau kita ini adalah orang Kristen yang sejati. Bahkan mereka berkata, sama aja orang Kristen dengan kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak mereka lihat tentang perubahan sikap, budi, pekerti, adab, akhlak kita ketika kita berpas-pasan dengan orang di luar kekristenan, orang di luar firman, orang yang tidak mendengar firman. Bahkan adab, budi, pekerti mereka jauh lebih baik daripada kita. Nah, ini yang ingin kita bagikan di video kali ini saudaraku. Dan nanti kiranya video ini benar-benar menjadi rema bagi kita semuanya. Ketika kita ada sedikit terpancing emosi, kita ingat firman Tuhan ini dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Bagaimana bunyinya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita tinggal di dunia, tetapi kitab Roma katakan kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Kitab Roma menegaskan kepada kita bagaimana kita ada satu hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Hal yang positif, pembaharuan budi, pembaharuan akal kita, pembaharuan pola pikir kita, pembaharuan pola bicara kita Bapak Ibu. Dalam artian adalah bagaimana adab, budi, pekerti, akhlak kita berubahkah atau tidak? Atau kita sama, serupa, segambar dengan dunia ini? Nah, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh pembaharuan akalmu, oleh pembaharuan tutur katamu, oleh pembaharuan ucapanmu. Maka di ayat yang lain dikatakan apa? Hendaklah kamu selalu berpikir mengenai perkara-perkara yang di atas. Kita yang di dunia ini disuruh berpikir mengenai perkara-perkara yang di atas. Kenapa tidak disuruh pikir perkara-perkara yang di bawah Bapak Ibu? Karena kita sudah otomatis hal yang di bawah ini akan kita lalui, ya, akan kita hadapi.
Maka kalau kita berpikir mengenai perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, hal-hal yang duniawi ini Bapak Ibu tidak perlu kita pikirkan, akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Akan mudah kita lewati. Maka orang-orang di luar sana melihat kita, ada hal yang positif yang mereka lihat. Bahkan nanti mereka akan berkata, luar biasa orang ini setelah percaya kepada Yesus. Luar biasa hidupnya setelah dia mengalami Tuhan. Luar biasa hidupnya setelah dia membaca firman Tuhan. Luar biasa dia. Luar biasa dia, luar biasa dia. Ini yang orang katakan tentang kita, hal-hal yang positif Bapak Ibu. Kenapa? Ada satu pembaharuan ketika kita percaya kepada Yesus. Kuasa kegelapan, setan Bapak Ibu, tidak takut dia, tidak gentar dia, tidak gelisah dia ketika kita menjadi pelayan Tuhan. Tidak takut dia ketika kita beribadah. Tidak takut kuasa kegelapan si setan itu, si jahat itu, ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, berjingkrak-jingkrak. Setan tidak takut. Tidak takut setan itu ketika kita bisa membagikan firman Tuhan secara luar biasa. Kita khotbah berapi-api, setan tidak takut. Setan tidak takut ketika kita menjadi seorang penginjil, menjadi gembala, menjadi pendeta. Setan tidak takut, tidak gentar dia Bapak Ibu. Apa yang setan takutkan Bang Pendi? Apa yang setan khawatirkan, yang setan gelisahkan? Setan tidak mau kita berubah, saudaraku. Ya, setan tidak mau kita berubah. Ada perubahan dalam diri kita, setan tidak mau. Setan ingin kita tetap hidup yang lama. Kita sudah Kristen, kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melakukan penginjilan, kita bersaksi di mana-mana, kita melayani Tuhan secara luar biasa, kita menjadi WL, singer, song leader, kita menjadi pemain musik yang handal di gereja, kita menjadi penyembah yang luar biasa. Setan tidak takut dengan hal itu. Apa yang setan takutkan ketika setan melihat perubahan kita? Itu yang setan takutkan. Karena perubahan kita Bapak Ibu itu akan tertular kepada orang lain. Dan secara otomatis bila kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan dengan penuh keikhlasan, dengan motivasi yang benar, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka pembaharuan budi kita itu pasti secara otomatis berubah, saudara. Kenapa? Karena kita dekat dengan firman Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mengubah kita, mengubah pola pikir kita, mengubah tutur kata kita, mengubah tingkah laku kita di dalam kehidupan kita. Saya mengalami sendiri bagaimana hidup saya sebelum saya menjadi orang Kristen, sebelum saya menjadi pengikut Kristus, sebelum saya menjadi penginjil, saudaraku. Ada satu hal yang sangat berubah secara luar biasa. Dulunya saudara, teman-teman saya di Aceh pada tahu semua bagaimana kehidupan saya sebelum menjadi murid Kristus. Bagaimana hidup saya, hidup yang tidak karu-karuan. Tetapi satu perubahan terjadi ketika saya bertemu langsung secara face to face dengan Yesus, Yeshua HaMasiah. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita bertemu dengan pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, pribadi yang selalu berkata, follow me, follow me. Pribadi yang selalu mencari orang-orang yang berdosa. Pribadi yang selalu mencari orang-orang yang hidup dalam dosa. Ketika kita bertemu dengan pribadi itu, ada satu perubahan yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Maka dekatlah, seringlah baca firman Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kelihatan sifat-sifat Tuhan itu Bapak Ibu. Semakin nyata kelihatan sifat-sifat Tuhan, kasih dan pengampunan. Sehingga ketika kita bergesekan dengan orang lain, kita tidak mudah marah, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, dan tidak mudah keluar kata-kata yang kotor di dalam melalui mulut bibir lidah kita. Kenapa? Ada sifat kasih yang ada pada kita. Sifat kasih Tuhan, sifat sabarnya Tuhan, sifat pengampunan Tuhan itu akan tertular pada kita. Sehingga kita mudah mengasihi, dengan begitu mudah kita mengasihi, begitu mudah kita peduli, begitu mudah kita melayani, begitu mudah kita mendoakan, begitu mudah kita bersaksi. Maka di ayat yang lain Alkitab berkata,
Jikalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke Samaria. Roh Kudus turun pada kita. Dan Roh Kudus tidak akan turun pada kita apabila kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Bahkan kita tidak akan bisa merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus itu. Tetapi bila kita selalu memposisikan diri kita berada di atas fondasi iman yang benar, berada di atas firman Tuhan, maka Roh Kudus selalu ada pada kita, saudaraku. Sehingga setiap apa yang kita lakukan hal yang tidak benar, ada satu kuasa yang berbisik melalui telinga dan hati kita, yang melarang kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika kita ingin melakukan hal keji, kuasa Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita tidak bersaksi, kuasa Roh Kudus mengingatkan kita. Bersaksi kamu. Bagaimana kamu mengalami Tuhan? Bagaimana kamu bisa berubah ketika percaya kepada Yesus Kristus? Ini yang ditakuti oleh kuasa kegelapan. Sekali lagi, kuasa kegelapan tidak takut kita hebat dalam melayani Tuhan, hebat dalam penginjilan, hebat dalam khotbah, hebat dalam berdoa, hebat di dalam penyembahan, pujian. Yang setan takutkan ketika kita berubah, ketika kita bertobat. Ini yang setan takutkan, Bapak Ibu. Perubahan kita, hidup kita bukan hidup yang lama, tetapi hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Ya, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus inilah yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan. Percuma kita sudah percaya, kita sudah pindah, tetapi hidup kita belum pindah. Hidup kita masih hidup yang lama, saudaraku. Setan akan menertawakan kita. Bahkan cenderung orang tersebut selalu menyalah-nyalahkan setan. Ini setan yang salah, ini setan yang salah, ini setan yang salah. Padahal setan tidak berbuat apa-apa. Ketika dia melihat kita, setan berkata, itu teman saya, ngapain saya ganggu dia? Tanpa kita perlu kita ganggu dia, ini kata setan. Nah, kenapa Bapak Ibu kita tidak diganggu oleh setan? Karena temannya. Jadi teman tidak akan diganggu. Yang diganggu siapa? Ya orang yang dekat dengan Tuhan. Setan akan berupaya dengan sekuat tenaga bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan bisa undur dari hadapan Tuhan. Ketika ada orang yang mengalami perubahan sikap, budi pekerti, akhlak, pola pikir, tutur kata, itu setan paling takut. Dia akan berupaya supaya kita dijerumuskan ke hidup yang lama. Ini peran setan. Maka kita butuh kuasa Roh Kudus, butuh kuasa Roh Kudus, dan kita harus dekat dengan firman Tuhan dengan Alkitab. Baca, ya, baca firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu. Nah, baca firman Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh, baca firman Tuhan. Bukan baca yang lain, tetapi baca firman Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta sidang Injil Habaget, dalam kitab Injil Lukas 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Elohim karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita surgawi itu terjadi ketika ada satu orang yang berdosa bertobat. Bukan ada orang yang pindah keyakinan, bukan ada orang yang pindah agama, tetapi ada satu orang yang berdosa bertobat. Ini yang membuat surga itu goncang, bersuka cita, Bapak Ibu, ketika isi surga menyaksikan ada anak Adam, anak manusia yang bertobat, saudaraku. Bukankah kita ini adalah manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan? Maka ketika kita bertobat, malaikat di surga bersorak-sorak. Seluruh isi surga terkagum-kagum, takjub ketika kita bertaubat, saudaraku. Ini yang diharapkan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh firman Tuhan, dan ini juga yang ditakuti oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan sangat takut kita bertobat. Ketika kita bertobat, maka pembaharuan budi itu terjadi pada kita. Tutur kata kita pasti berubah, pola pikir kita pasti berubah. Kalau tidak, saudaraku, kita sama dengan dunia. Kitab Kolose 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Jangan lagi kamu saling mendustai, saling menipu,
saling berkata jorok, saling berkata dusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita semakin besar harapan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan firman Tuhan, maka semakin serupa dan segambar kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan Tuhan inginkan kita jangan lagi saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Hidup yang lama sudah kamu tanggalkan. Kamu tidak boleh lagi saling menipu, saling mendustai, saling menjatuhkan satu sama yang lain. Saling saing-saingan di antara para pendeta, para hamba Tuhan, para penginjil, para anak-anak Tuhan. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena hidupmu sekarang itu hidup di dalam Kristus. Manusia lamamu sudah kamu tanggalkan, jangan kamu bawa-bawa lagi. Ini kata firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, jadi saudaraku, para pencinta channel Habaget, sebagaimana yang baru saja saya sampaikan, ada satu sukacita di surga. Malaikat Tuhan bersorak-sorak ketika mendengar, menyaksikan ada satu anak Adam yang berdosa bertobat. Setan tidak takut ketika kita percaya, ketika kita beriman, ketika kita melayani Tuhan, tetapi hidup kita masih hidup yang lama. Kita belum menanggalkan kehidupan lama kita. Setan tidak takut. Malah setan menganggap kita ini temannya, sahabatnya, kerabatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia lama kita masih nempel pada kita. Belum kita tanggalkan manusia lama kita. Maka dari itu, melalui firman Tuhan yang saya bagikan kali ini, Bapak Ibu, benar-benar menjadi rema bagi kita semuanya. Menjadi rema bagi kita. Nah, sehingga ketika kita ingin melakukan satu hal yang keji, kita cepat-cepat ingat bagaimana Tuhan menginginkan kita supaya kita berubah, ya, supaya kita berubah. Baik saudaraku, para pencinta channel Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, tinggalkan semua manusia lama, ya. Jangan lagi kita bawa-bawa kepada kehidupan yang baru. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam pemasaran saudara. Terima kasih.